Oke, medan listrik. Ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya, jadi medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Ya, ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke, benda uji bermuatan listrik Q, nah ini ya, diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada dalam medan listrik benda bermuatan Q besar. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil. Semakin kuat medan listriknya semakin kecil. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Nah, ini adalah arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Nah, ini adalah arah garis gaya listrik bermuatan negatif menuju muatan. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Ya. Nah, ini ion positif dan ion negatif. Karena dia berlawanan, maka saling tarik-menarik ya. Nah, ini ionnya sama-sama positif, maka saling tolak menolak. Ini pun sama, negatif-negatif, maka tolak menolak. Ya, ini yang terjadi kalau muatannya berbeda. Kuat medan listrik. Benda bermuatan listrik Q didekatkan benda uji bermuatan Q berjarak R. Besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Ya, benda bermuatan listrik Q didekatkan benda uji bermuatan Q berjarak R. Besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Atau E ya, sama dengan F per Q, atau E sama dengan K Q besar Q per R kuadrat Q, maka E sama dengan K Q per R kuadrat. E adalah medan listrik, E adalah medan listrik dalam Newton per Coulomb. Q besar, nah ini Q besar, ini adalah muatan sumber dalam Coulomb. Q kecil adalah muatan uji dalam Coulomb. R ini adalah jarak dari benda atau meter dalam meter. F nya adalah gaya dalam Newton. Induksi listrik.
Ya, perhatikan ion positif dan ion negatifnya sama jumlahnya, maka dia netral. Ya, ketika ada ion positif, ion negatif tertarik. Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Kesimpulan, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan induksi. Oke, ini perhatikan, ini ion positif dan ion negatifnya sama jumlahnya, maka netral. Ya, kita dekatkan ion positif, maka ion negatifnya akan mendekati ion positif. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, sehingga menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila diisi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan induksi. Oke, perhatikan ini ion positif dan ion negatifnya netral jumlahnya. Ya, didekatkan ion negatif, maka ion negatif menjauhi dan masuk ke dalam bumi ya. Ya, bermuatan positif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kesimpulan, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan benda yang induksi. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan. Ya, ini netral, ini negatif. Kita dekatkan, maka yang negatifnya akan maju ke depan, pindah. Oke, ini menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral bila disentuhkan pada benda bermuatan positif, maka benda netral tersebut menjadi bermuatan positif. Oke, berikutnya elektroskop, ya, alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Elektroskop, ini ya, elektroskop. Jadi alat ini digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Ini adalah kepala elektronnya, ini konduktornya, ini adalah daun elektroskop, ini adalah dinding kaca. Karya kreatif, tujuan membuat elektroskop sederhana. Oke, alat dan bahannya botol bekas kecil, aluminium foil bekas bungkus rokok, kawat tembaga 15 cm, amplas, gabus penggaris plastik,
Dan langkah-langkahnya, ambil aluminium foil bekas bungkus rokok dan pisahkan kertas yang menempel pada aluminium dengan cara membakarnya hingga aluminium bersih dari kertas yang menempel. Potong aluminium foil dengan ukuran 0,5 cm x 4 cm. Amplas kedua ujung kawat tembaga dan tekuk salah satu ujung kawat tembaga hingga berbentuk seperti gambar. Letakkan potongan aluminium foil pada ujung kawat tembaga yang telah dilekuk, lalu lipat aluminium foil tersebut pada seperti gambar. Masukkan kawat tembaga yang telah diberi aluminium foil ke dalam botol dan tutup botol dengan gabus seperti gambar. Remas aluminium foil dan tancapkan pada ujung tembaga yang di luar botol. Gosokkan penggaris plastik pada rambut dan dekatkan pada kepala elektroskop yang telah kamu buat. Amati apa yang terjadi dengan daun elektroskop. Ya, tahapan ketiga. Ya, dimasukkan seperti ini. Oke, prinsip kerja elektroskop. Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop tertutup. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop terbuka. Ya, muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Ya, netral. Ya, ketika diberi sesuatu yang bermuatan positif, maka elektron negatifnya naik ke atas ya. Papa. Ini terbuka. Ya, kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju. Oke, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop membuka. Oke, sekarang apa yang terjadi ini? Kepala elektroskop disentuh tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop, maka daun elektroskop menutup kembali ya. Elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Bagaimana kalau yang didekatkan pada kepala elektroskop benda bermuatan negatif? Jelaskan. Oke, kita perhatikan kilat atau petir ya. Ini apa tuh? Wow. adalah rumah ya, netral. Wow. Ya, ada awan negatif datang. Ya, akan berpindah ion negatifnya. Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir. Prinsip kerja penangkal petir 1.
sama tuh. Ya, ini penangkal petir. Sama adik. Ya, datang. Adik sama. Ya. Tuh. Jadi Sama ini ya. langkahnya menuju ke sini ya, sehingga tidak merusak rumahnya. Tuh. Sama mana? Kita lihat. Sama ya. Kembali lagi. Ya. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan sehingga antar Sama. positif, maka muatan Sama. negatif awan mengalir Ya, dari mau awan sama. karbon melewati penangkal Mana? karena air Ya, terbuat ya. dari bahan konduktor yang Tuh. ketika dilewati Tuh, muatan mau listrik sama mama. negatif Lihat. dari awan Nih. tidak menyebabkan kerusakan. Tuh. Tuh. Ini. Tuh, sama mama. Sama anak. Iya Prinsip dia. kerja penangkal petir 2. Iya. Ya, ini Tuh. Tuh. penangkal Mau petirnya. sama anak. Iya tadi. Ya, datang Udah. Dan ya, ya positif. batu nih mah. Oh ya nih. Sama ya. Prinsip kerja penangkal petir yang kedua. Tuh. Dia seolah Bersama. menetralisir petir. Tuh. yang Bersama dek. Adek. Bersama. Dia daningnya. Daningnya yus. Ini. Ayahnya. Kembali lagi. Kamu nih habis. Ya, ketika rumah terinduksi oleh awan yang Iya, bermuatan ya, sehingga Ci. atap rumah dan Hati, ya, penangkal Ci. petir menjadi Ya coba pak. bermuatan positif. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang ujungnya runcing, maka udara di sekitar penangkal petir Ya akan terionisasi ion negatif, akan ketarik penangkal petir dan dialirkan ke bumi, sedangkan ion positif akan ketarik awan dan menetralkan awan tersebut. Isi mam. Mukit dem bajit. Mama kakak dada nenek. Oke, berikutnya generator Van de Graaff. Mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Komponen ini adalah bola konduktor, ini adalah sabu karet, ini adalah logam. Ya, logam berputar. Ya, ada yang berpindah ini. Ini api, ini Ya, berapa? yang berpindah ini ion negatifnya ya. Ini hitam. Yang beri ion positifnya diam saja ini. Iya. Ya, prinsip kerja gesekan antara silinder logam dengan sabuk karet Yuk. menghasilkan muatan listrik negatif pada sabuk karet dan muatan listrik negatif dialirkan ke bola konduktor. Bola konduktor akan bermuatan negatif yang sangat besar. Gesekan antara politen dengan sabuk karet menyebabkan sabuk karet menjadi bermuatan positif. Karena sabuk karet yang bermuatan positif dihubungkan dengan bumi, maka elektron dari bumi menetralkan muatan positif pada sabuk. Tagihan soal pemahaman konsep lengkapi nama-nama partikel penyusun atom pada model atom di bawah. Iya, Aita.
Oke, ini tugas kalian ya. Iya, Lengkapi nama-nama partikel penyusun atom pada model atom di bawah. Ini adalah model atomnya. Nah, yang berwarna biru ini apa namanya? Yang berwarna merah ini apa namanya? Kemudian ini yang bergerak memutari bagian ini apa namanya? Kemudian ini apa namanya? Oke, kemudian atom natrium dan atom klor yang semula netral, kemudian karena suatu buah elektron keluar dari atom natrium pindah ke atom klor menyebabkan atom natrium kehilangan apa dan menjadi bermuatan apa, sedangkan atom klor menerima apa dan menjadi bermuatan apa. Oke, kemudian nomor 3, kaca yang dipasang dengan sutra menjadi bermuatan listrik dan ditetapkan jenis muatannya adalah apa? Jelaskan secara listrik statis kaca dapat bermuatan listrik tersebut. Yang keempat ya, gaya apa yang muncul ketika plastik bermuatan yang digantung pada statif didekati dengan kaca bermuatan yang kita pegang tangan. 5. Faktor apa yang mempengaruhi besar gaya listrik bermuatan? 6. Gambar arah medan listrik pada dua muatan positif yang berdekatan. 7. Apa yang dimaksud induksi? Oke, untuk energi ilmiahnya lengkapi gambar di bawah dan menambahkan muatan yang terdapat pada kepala dan daun dan teleskopnya serta jelaskan terjadi dengan teori fisik. Oke, ini B, yang ini positif, ini negatif. Jelaskan mengapa balon yang digosok-gosok dan kain dapat menempel pada kaca. Kemudian ketiga, jelaskan prinsip kerja listrik statis. Yang keempat, 2 buah mata listrik 4 kolom dan 3 kolom menimbulkan gaya listrik sebesar 8 Newton. Jika jarak antara kedua muatan diperbesar menjadi 2 kali semula, berapakah besar gaya listrik sekarang? Dua bola kecil yang bermuatan listrik sama dan sejenis digantung pada tali seperti gambar. Jika besar gaya tolak antara kedua muatan 0,1 dan 9 kali 10,9 Newton meter kuadrat per inci padat, berapakah besar muatan masing-masing? Ya, demikian proses pembelajaran dari listrik statis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.